Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan pembelajaran dari awal hingga akhir dengan berjalan dengan lancar. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai protista. Nah, sebelum ke materi, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu Ibu membahas materi mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Kemarin Ibu membahas mengenai Monera. Nah, lebih tepatnya tentang produksi dan perannya bagi kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik harus bisa menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum, kelas, dan perannya dalam kehidupan melalui pengamatan video dan studi literatur, maaf maksudnya. Dan yang selanjutnya, peserta didik harus membiasakan hidup bersih dan menjaga lingkungan untuk menghindari diri dan keluarga dari penyakit demam berdarah atau tokoplasma yang disebabkan oleh protista itu sendiri. Nah, baik, langsung ke materi mengenai protista. Nah, protista ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama atau mula-mula, dan kritos artinya itu menyusun. Jadi, genom ini beranggotakan makhluk-makhluk bersel satu atau bersel banyak yang tersusun sederhana. Nah, meskipun begitu, dibandingkan dengan Monera, protista ini sudah jauh lebih maju karena sel-selnya itu sudah memiliki membran inti atau kariota. Nah, protista ini diperkirakan sudah ada di bumi ini sejak 1-2 miliar tahun yang lalu sebelum adanya organisme tingkat tinggi seperti itu. Nah, sebagian protista ini bersifat autotrop atau heterotrop. Nah, yang bersifat autotrop itu yaitu dapat berfotosintesis karena memiliki pigmen fotosintetik seperti alga atau protozoa. Nah, misalnya itu euglena. Nah, sebagian lainnya itu merupakan protozoa non fotosintetik yang hidupnya itu sebagai heterotrop seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada protista. Nah, sebelumnya itu organisme yang tergabung dalam protista ini pernah membuat bingung para ahli taksonomi karena adanya yang adanya yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, ada pula yang mirip dengan jamur. Nah, untuk menjebatani perbedaan itu, maka lahirlah kingdom baru yaitu protista. Nah, protista ini dibedakan menjadi 3, yaitu protista menyerupai hewan, protista menyerupai jamur, dan protista menyerupai tumbuhan. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas protista menyerupai hewan terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu protista yang pertama itu disebut protozoa. Nah, yaitu cikal bakal hewan yang lebih kompleks, terus menyerupai makhluk uniseluler. Nah, lalu segala aktivitas hidupnya itu dilakukan sel tersebut. Nah, cara hidupnya itu heterotrop dan berkembang biak dengan membelah diri atau konjugasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu protozoa. Protozoa itu merupakan organisme bersel tunggal yang sudah memiliki membran inti atau eukariota. Nah, protozoa ini berukuran mikroskopis, yaitu sekitar 100-300 mikron. Bentuk sel protozoa ini sangat bervariasi, ada yang tetap dan ada juga yang berubah-ubah. Nah, untuk protozoa ini umumnya itu dapat bergerak aktif. Nah,
Yang selanjutnya, protozoa ini sebagian besar melakukan reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Sebagian lagi protozoa ini melakukan reproduksi seksual secara penyatuan sel generatif, yaitu sel gamet, atau dengan penyatuan inti sel vegetatif. Nah, reproduksi seksual dengan penyatuan inti vegetatif disebut itu konjugasi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada kelompok protozoa berdasarkan alat gerak. Di sini ada Flagellata, bergerak menggunakan bulu cambuk. Terus ada Rhizopoda, terus ada Ciliata, bergerak menggunakan bulu getar. Nah, namun ada juga yang tidak memiliki alat gerak, yaitu Sporozoa. Nah, tidak memiliki alat gerak, khususnya itu berkembang biak dengan spora. Sebagian besar protozoa ini hidup bebas di air tawar dan di laut. Nah, sebagai komponen biotik. Nah, beberapa jenis protozoa ini hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Nah, protozoa ini hidup secara heterotrof dengan memangsa bakteri atau protista lain dan sampah organisme lainnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang akan pertama dibahas mengenai Flagellata. Flagellata ini berasal dari kata flagel, artinya cambuk, atau mastigophora. Dari mastig artinya itu cambuk, dan pora artinya itu gerakan. Nah, semua anggota filum Flagellata ini bergerak menggunakan flagel. Nah, bentuk tubuhnya itu Flagellata tetap karena dilindungi oleh pelikel. Nah, di antara Flagellata ini ada yang hidup bebas, ada pula yang hidup bersimbiosis dalam tubuh hewan. Tetapi kebanyakan bersifat parasit. Nah, bisa dilihat pada tabel. Flagellata ini berkembang biak secara aseksual dengan perkembangan biner secara longitudinal. Nah, sedangkan reproduksinya itu seksual belum banyak diketahui, seperti itu. Baik, yang selanjutnya di sini ada Rhizopoda atau Sarcodina. Nah, Rhizopoda sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu artinya rhizo yang memiliki arti akar, dan juga kata podos yang mempunyai arti kaki. Nah, Rhizopoda ini merupakan protozoa yang dapat bergerak menggunakan kaki semu atau kaki palsu, yang biasa disebut dengan pseudopodia. Nah, pseudopodia ini memiliki alat gerak atau sebagai alat pemangsa makanan, seperti itu. Nah, Rhizopoda ini bersifat heterotrof atau memangsa alga yang uniseluler atau bakteri atau protozoa lainnya. Nah, untuk jenis-jenis sendiri di sini ada Rhizopoda bercangkang dan Rhizopoda telanjang. Nah, contoh Rhizopoda yang sangat dikenal adalah amoeba. Nah, amoeba ini memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia yang berbentuk sel amoeba tidak tetap. Nah, sitoplasmanya itu terdiri dari ektoplasma dan endoplasma. Nah, habitat organisme ini itu di air tawar, air laut, dan tempat-tempat basah lainnya. Nah, sebagian kecil juga hidup di dalam tubuh hewan atau manusia, seperti itu. Nah, ektoplasma amoeba sp ini bersifat lebih kental dari endoplasma. Nah, sehingga aliran endoplasma dan ektoplasma tersebut berperan dalam penjuluran dan penarikan pseudopodia tersebut. Nah, dengan cara ini
amoeba ini bergerak untuk menangkap makanan. Nah, bisa kalian lihat ya pada gambar di samping ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada contoh Rhizopoda yang lainnya. Nah, di sini ada Globigerina. Nah, Globigerina ini cangkang sebagai petunjuk adanya minyak bumi, gas alam, dan mineral. Nah, endapan kerangka tubuh Globigerina ini dan Foraminifera ini di dasar perairan akan menentukan tanah Globigerina. Nah, endapan tersebut bisa digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada Ciliata atau Infusoria atau Ciliopota. Nah, Ciliata ini berasal dari kata cilium yang berarti rambut getar. Nah, sedangkan Ciliopora dapat bergerak dengan menggunakan cilia atau rambut getar itu sendiri. Nah, sehingga Ciliata dan juga Ciliopora adalah hewan yang dapat bergerak dengan menggunakan alat bantu dari rambut getar atau cilia. Nah, untuk Infusoria sendiri yaitu artinya itu menuang karena ditemukannya itu di air buangan seperti itu. Nah, sila ini ada yang tumbuh merata pada seluruh permukaan tubuh, tetapi ada pula yang hanya tumbuh pada bagian tertentu dari tubuh hewan tersebut. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping ini. Nah, Ciliata ini umumnya itu hidup bebas di lingkungan yang berair yang banyak mengandung bahan organik. Nah, dan ada pula yang hidup itu sebagai parasit. Nah, Ciliata ini hidup bebas. Contohnya itu ada Paramecium caudatum, Didinium, terus ada Sententor, terus dan Porticella. Nah, hanya sedikit jenis Ciliata yang hidup sebagai parasit. Nah, contohnya itu seperti Balantidium yang hidup pada usus besar. Ternak atau manusia. Nah, Ciliata ini berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner membujur. Nah, reproduksi seksual dilakukan dengan konjugasi dan pembelahan biner. Dalam proses konjugasi Ciliata pada Paramecium ini dapat dilihat nih pada gambar ini. Nah, pada gambar di sebelahnya itu ada reproduksi seksual dengan membelah diri, dan di sebelahnya ada reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, yang selanjutnya yaitu sporozoa. Nah, sporozoa ini sporo artinya itu biji dan zoa itu hewan. Nah, sporozoa ini tidak mempunyai alat gerak sehingga harus hidupnya itu harus parasit di hewan atau manusia. Nah, reproduksi sporozoa itu yaitu ada aseksual dengan cara pembelahan biner, dan seksual dan cara penyatuan gamet. Nah, ada beberapa contoh hewan yang termasuk dalam filum sporozoa. Nah, yaitu ada Toxoplasma gondii yang menyebabkan penyakit tokoplasmosis. Nah, contoh lainnya itu adalah Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Nah, Plasmodium ini ada 4 jenis. Yang pertama ada Plasmodium pipax,
Plasmodium opale, nah yang menyebabkan penyakit malaria tertiana. Nah, untuk Plasmodium pipax sendiri, eh, demamnya itu setiap 2 hari sekali. Nah, untuk yang opale demamnya itu tiap 2 hari sekali. Nah, yang selanjutnya ada Plasmodium eh, malariae, eh, yang menyebabkan penyakit malaria kuartana. Nah, yang menyebabkan demam tiap 3 hari. Terus ada Plasmodium falciparum yang menyebabkan malaria tropicana. Demamnya itu setiap saat seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada sporozoa penyebab malaria. Nah, siklus hidup Plasmodium ini terbagi menjadi 2. Nah, yaitu di dalam tubuh manusia dan di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina. Nah, yang pertama yang akan dibahas mengenai fase dalam tubuh manusia atau fase aseksual. Nah, ketika nyamuk Anopheles betina menggigit manusia melalui air liur, nah sporozoid Plasmodium atau yang berbentuk pipih dan bergerak, nah akan masuk ke dalam tubuh mengikuti aliran darah sehingga akhirnya mencapai sel-sel atau sistem limpa. Nah, dalam sel-sel hati, sporozoid ini membentuk sel-sel yang disebut merozoid. Nah, merozoid ini dapat menginfeksi sel-sel hati yang lain dan menyerang eritrosit. Nah, eritrosit ini yang diserang merozoid akan pecah. Nah, merozoid ini akan membelah dengan sangat cepat sehingga banyak sekali eritrosit yang pecah. Oleh karena itu, penderita akan menunjukkan gejala anemia. Nah, pada saat eritrosit pecah, suhu tubuh penderita ini akan naik. Nah, untuk siklus pembentukan merozoid ini akan berulang setiap 48 atau 72 jam. Nah, atau dalam waktu tidak tentu. Nah, tergantung pada jenis Plasmodium itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu fase dalam tubuh nyamuk atau fase seksual. Nah, fase seksual Plasmodium ini mulai terjadi ketika merozoid tubuh menjadi sel penghasil gamet atau gametosit. Nah, terdapat 2 macam gametosit yaitu makrogametosit atau penghasil gamet betina dan penghasil mikrogametosit atau penghasil gamet jantan. Nah, gametosit ini hanya dapat dihasilkan dalam tubuh nyamuk Anopheles betina. Nah, yang selanjutnya di sini ada peran protozoa bagi manusia. Nah, peran protozoa bagi manusia ini ada dua, ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Nah, yang menguntungkan yang pertama tuh protozoa ini bisa mengontrol jumlah bakteri di alam karena predator bakteri. Nah, yang kedua merupakan zooplankton dan bentos sebagai sumber makanan hewan air. Nah, protozoa yang hidup di air tawar dan di air laut merupakan zooplankton yang menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air termasuk udang, ikan, kepiting yang secara ekonomis bermanfaat bagi manusia. Nah, yang selanjutnya ada foraminifera atau globigerina. Nah, cangkangnya itu sebagai petunjuk adanya minyak bumi, gas alam, dan mineral. Nah, kerangkanya yang telah kosong yang mengendap di dasar laut membentuk tanah
globigerina. Nah, yang berguna globigerina ini sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Nah, yang terakhir sebagai radiolaria atau kerangka yang mengendap di dasar laut dalam dasar yang mengendap di dasar laut yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok seperti itu. Nah, yang selanjutnya peran protozoa bagi manusia yang merugikan. Nah, protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmopolit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Nah, protozoa yang merugikan manusia ini sebagai penyakit diantaranya itu yang pertama ada Entamoeba histolytica dan Entamoeba dysenteriae yang menyebabkan penyakit disenteri. Nah, yang kedua ada Trypanosoma brucei yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika. Nah, yang selanjutnya ada Trypanosoma epansi yang menyebabkan penyakit pada hewan ternak. Nah, yang selanjutnya ada Leishmania yang menyebabkan penyakit Kala-Azar. Terus ada Trichomonas paginalis yang menyebabkan parasit di vagina. Terus ada Balantidium coli yang menyebabkan diare. Terus ada Toxoplasma gondii yang menyebabkan tokoplasmosis. Terus yang terakhir ada Plasmodium sp yang menyebabkan malaria. Baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Dan apabila ada yang tidak dimengerti atau yang belum paham, boleh langsung tanyakan ke Ibu melalui WA. Dan Ibu berpesan kalian harus tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa selalu ikuti protokol yang ada, selalu memakai masker jika keluar rumah. Nah, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.